Om Swastiastu. Baru-baru ini yang seperti kita ketahui banyak sekali beredar video-video pelecehan atau menjelek-jelekan tentang dunia perdukunan. Jadi diawali dengan statement yang diberikan oleh pesulap merah yang akan membongkar semua trik-trik perdukunan. Dan kasus yang sedang viral pada saat ini adalah kasus pengobatan dengan cara trik sulap yang ditujukan kepada Gus Samsudin. Tetapi saya di sini tidak berpihak kepada baik atau lebih benar. Tetapi sebelum saya menjelaskan, saya ingin berbagi atau mungkin saya ingin memberikan edukasi spiritual kepada teman-teman khususnya yang beragama Hindu, umat Hindu, agar bisa menilai, melihat orang spiritual seperti apa atau dukun itu seperti apa. Yang akan saya jelaskan sekarang orang yang spiritual. Jadi orang spiritual sejati itu yang pertama belas asih, suka menolong, jika direndahkan bersabar, jika dilecehkan bersabar, dan selalu menuntut ilmu untuk kebaikan. Jadi spiritual sejati itu tidak serta-merta mengobati orang harus menerima imbalan, harus menerima sesuatu timbal balik. Tetapi spiritual sejati itu adalah orang yang ikhlas membantu, orang yang sukarela membantu. Contoh, saya seorang spiritual mengobati berbagai macam keluhan atau berbagai macam penyakit. Bahkan sudah ribuan orang yang terbantukan atau bahkan saya bantu. Tetapi ingat satu hal, di dalam ilmu spiritual yang saya tekankan, bahwa saya tidak pernah meminta sepeser pun uang atau timbal balik atau entah itu timbal jasa dari pasien-pasien yang saya obati, tidak pernah. Ampura, kalau di dalam agama Hindu itu mereka datang dengan membawakan sesari. Lalu sesari itu beliau yang datang itu memang dengan tulus ikhlas memberikan atau mengisi sesari. Tetapi yang namanya sesari itu adalah sebuah punya. Punya itu artinya tidak dipatok. Punya itu seikhlasnya. Dan yang saya tekankan, itu bukan tarif atau bahkan bukan target untuk meminta uang, meminta sesuatu. Jadi itu memang murni istilahnya dibawakan oleh para pasien untuk kepada dewa atau kepada Tuhan, itu yang dewasa. Mungkin dengan mereka mengisi sesari, mereka istilahnya tidak canggung untuk mendatangi seorang spiritual. Dan tidak banyak. Sesari mungkin paling banyak 50.000.
Itu pun yang paling banyak. Bahkan yang tidak memberikan sehari pun banyak. Tetapi bukan itu yang akan kita harapkan. Bukan. Yang kita harapkan adalah karma baik kepada Tuhan atau ide Sang Yang Widi Wase, tanpa pamrih. Jadi itulah spiritual sejati. Spiritual sejati tidak mengharapkan imbalan apapun. Saya tekankan lagi, berobat itu gratis. Saya akan berikan satu contoh cerita. Banyak pasien-pasien yang sudah ditolak di rumah sakit, bahkan sudah habis operasi, sampai tim medis pun istilahnya sudah tidak mampu menangani, pergi ke spiritual, akhirnya sembuh. Dan saat saya tanya, sudah habis berapa untuk ke berobat yang lain? Kalau kemarin operasi sampai puluhan juta, bahkan ada yang ratusan. Nah, pada saat datang ke saya, apakah saya pernah meminta uang? Apakah saya pernah meminta imbalan? Tidak. Saya mengobati dengan tulus ikhlas. Saya mengobati dengan tulus ikhlas. Nah, jadi seorang spiritual sejati adalah orang yang benar-benar membantu orang susah. Membantu dalam arti spiritual. Bukan berarti membantu secara materi. Oke, di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang apa yang saya lihat beberapa hari belakangan ini, perseteruan antara pesulap merah dan para dukun-dukun. Sebelum pesulap merah membuka kedok-kedok dukun-dukun palsu, itu saya pun sering melihat di YouTube ada seorang dukun yang saktinya luar biasa, mengeluarkan paku dari kelapa, ada benda pusaka yang keluar dengan gampangnya, atau trik tisu terbakar. Aduh, itu adalah memang ilmu sulap, bukan trik tapi ilmu sulap. Saya bilang memang sulap adalah trik. Jadi bahwasanya seorang pesulap itu identik akan membuat orang terpukau atau tertipu. Tetapi tatkala ilmu sulap, trik sulap digunakan di dalam perdukunan atau bahkan dunia spiritual sekalipun, maka orang akan sangat tertipu. Tetapi ingat, seorang spiritual sejati tidak perlu menggunakan trik. Yang hanya perlu digunakan hanyalah doa, hanyalah memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa atau ide Sang Yang Widi Wase. Tidak perlu mengungkapkan di dalam tubuh si pasien ada paku atau ada sihir, tidak perlu. Yang mereka butuhkan hanyalah sembuh. Yang sudah lelah berobat, yang sudah lelah dengan penderitaan, datang berobat ke orang spiritual, sembuh. Itulah yang diharapkan. Jadi trik-trik semacam itu memang sudah dari dulu terjadi di Indonesia.
Jadi di sini saya sangat mendukung pesulap merah atau Marcel Radival yang mengungkap trik teknik dukun-dukun pesulap. Saya mendukung bahwasanya tidak ada spiritual menjadi pesulap. Yang ada pesulap menjadi dukun atau pesulap menjadi spiritual. Itulah yang ada di dunia ini. Selama saya hidup, saya belum pernah melihat seorang spiritual sejati berubah profesi menjadi seorang pesulap. Berarti dia bukan seorang spiritual sejati. Berarti dia belum lulus dalam ujian hidup sebagai seorang spiritual sejati. Dan yang pasti, pesulap berubah menjadi dukun. Pesulap berubah menjadi seorang spiritual. Bukan seorang spiritual berubah menjadi pesulap. Artinya, tatkala ada trik penipuan-penipuan seperti itu, berarti dia adalah pesulap yang berubah menjadi dukun, berubah menjadi seorang spiritual. Dan di sini saya akan sedikit berbagi paham. Berbagi paham ini bukan berarti membela diri, bukan berarti mengada-ada. Jadi apa yang saya ucapkan ini adalah memang apa yang saya alami. Dan pesulap merah memang pernah mengatakan bahwa ilmu pelet tidak ada. Yang ada itu adalah ilmu psikologis. Jadi meningkatkan sugesti, meningkatkan rasa yang dimiliki seorang pasien agar menjadi tumbuh, agar berani untuk mencari target yang diinginkan. Saya mengiyakan, saya membenarkan persepsi itu. Ingat, seorang spiritual atau bahkan dukun yang mengobati tidak serta-merta semuanya itu mistik yang diobati. Tidak serta-merta semuanya itu tahayul, atau tidak serta-merta semuanya itu bersangkutan dengan jin. Tidak. Kembali lagi ke ilmu pelet. Jadi begini, memang benar seorang spiritual atau praktisi spiritual itu harus membangkitkan percaya diri dari si pasien yang meminta ilmu pelet. Contoh, ada seorang pasien dengan datang meminta agar pelet, saya ingin cepat nikah. Tetapi kita bisa melihat, seorang spiritual bisa melihat, orang yang datang ini basicnya pemalu, tidak berani dekat sama perempuan. Lalu bagaimana saya akan memberikan ilmu pelet kalaupun Anda tidak berani mendekati wanita? Nah, lalu seorang spiritual harus bisa membaca situasi, berpikir. Maka yang kita tumbuhkan, yang kita timbulkan dulu adalah rasa percayanya, rasa percaya diri, mentalnya yang kuat. Setelah itu mungkin kita titipkan suatu benda. Entah itu mungkin kita tidak titipkan, atau mungkin kita titipkan. Intinya walaupun ada benda yang dititipkan, benda itu akan mengandung satu energi. Energi yang tidak terhingga. Energi dari Itu Sang Yang Widi. Energi dari Tuhan Yang Maha Esa. Energi dari para dewa. Dengan berbekal energi itu, maka orang itu bisa mencapai tujuannya. Tetapi ingat, seorang spiritual sejati tidak memberikan pasien yang untuk guna-guna, untuk main-main. Istilahnya pelet untuk main-main, memeleti orang sehingga orang itu menjadi terlena. Bukan.
kita bisa nilai. Seorang spiritual sejati bisa menilai. Andai kata ada yang buat main-main, ya tidak usah. Tidak perlu menggunakan pelet. Cukup kamu dekati, ungkapkan rasa, pasti dia akan suka. Kita akan jawabnya seperti itu. Jadi disinilah peran spiritual. Peran spiritual sangat penting. Peran spiritual sangat penting di dunia ini, terutama di Indonesia. Jadi buat teman-teman yang spiritual, jangan ragu, jangan takut. Teruskan jalani spiritualnya, karena dengan spiritual kita bisa hebat, kita bisa maju, kita bisa bijaksana. Ada statement seorang dokter mengatakan, bahkan ada seorang oknum pejabat tinggi mengatakan, berobat ke dukun goblok. Orang yang berobat ke dukun goblok. Berarti mereka sudah mendiskriminasi pasien yang datang berobat. Lalu dia pernah sembuh, berarti dia goblok. Berarti dia dikatakan goblok. Lalu, kalau memang seorang tabib atau spiritual ini tidak bisa memberikan edukasi pembelajaran, lalu di dunia ini akan menjadi apa jadinya? Orang yang berilmu, orang yang memiliki suatu keilmuan atau kegaiban, tidak serta-merta harus dibuktikan, tidak serta-merta harus ditunjukkan, sekalipun ditantang. Jadi seorang spiritual sejati, walaupun direndahkan, walaupun dihina, tetap menunduk. Mungkin beda halnya dengan menantang secara pribadi. Menantang dalam arti, bukan arti pukul-pukulan atau bunuh, bukan. Itu beda halnya. Istilahnya secara empat mata, tidak diumumkan di depan muka umum. Jadi seorang spiritual sejati, orang sakti sekalipun, tidak perlu membukti-buktikan keilmuan, membukti-buktikan satu keajaiban. Tidak perlu, tidak mesti. Karena seorang spiritual sejati yang memberikan pengobatan, itu cukup dibuktikan kepada pasiennya. Pasiennya sehat, keluarganya bahagia. Kita pun sebagai seorang spiritual sangat bahagia, karena kita memberikan karma yang baik, memberikan kebaikan kepada alam semesta. Seorang spiritual sejati menjaga umat manusia, menjaga alamnya, mencintai semua ciptaan ide Sang Hyang Dewasa. Tetapi dengan adanya perseteruan ini, sehingga melebar ke sana kemari. Ada yang mengatakan pawang hujan palsu dengan menggunakan sesaji bisa ditendang. Jadi ini yang saya takutkan akan melebar dan mengenai seluruh lapisan suku dan budaya yang ada di Indonesia. Banyak statement-statement yang dikeluarkan sehingga menyinggung perasaan umat lain. Jadi sebelum itu terjadi, sehingga saya berbicara tentang spiritual, atau boleh dibilang mungkin di luar sana menyebut dukun. Tetapi memang dukun tidak semuanya baik, dan dukun tidak semuanya tidak baik. Ada yang baik, ada yang buruk. Jikalau yang tidak baik, sudah pasti menggunakan trik penipuan.
kita sebagai pasien, kita sebagai orang yang membutuhkan harus bisa berpikir. Orang yang saya datangi ini, yang akan saya minta bantuan obat ini, apakah akan menipu atau tidak? Dengan menganalisa pertama, dengan melihat bayaran. Jadi kalau dari awal bayarannya sudah mahal, sudah di luar logika, artinya bahwa orang tersebut adalah dukun penipu dan bukan spiritual sejati. Oke. Saya ucapkan suksema kepada rekan-rekan, terutama umat Hindu. Saya sengaja berbicara seperti ini agar tidak terlalu melebar permasalahan yang ada di Indonesia sekarang ini, agar tidak menyangkut pautkan dengan yang lain. Jika ada kurang atau salah-salah kata, saya mohon maaf, nuhun ampurun. Semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat dan bisa dicerna dengan baik. Saya aturkan banyak terima kasih. Suksema. Om Santi 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 Om.